Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar hebat semua, kembali lagi di kelas matematika. Hari ini kita akan membahas tentang transformasi yang ketiga, yaitu rotasi. Check it out. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai transformasi geometri yang ketiga, yaitu rotasi. Nah, setelah belajar, outcome yang diharapkan adalah kalian semua mampu menyebutkan pengertian dari rotasi, kemudian mampu menyebutkan contoh rotasi, serta mampu menyebutkan macam-macam rotasi. Oke, kita mulai. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar seekor hamster yang sedang berlari di dalam rodanya. Kalau dilihat, ini rodanya berputar tetapi tidak bergerak maju ataupun bergerak mundur. Gerakan roda berputar, baik maju ke depan atau mundur ke belakang, atau seperti hamster yang tadi, merupakan salah satu contoh dari rotasi. Secara pengertian, rotasi adalah bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada benda dengan sudut dan arah tertentu terhadap suatu acuan. Nah, di sini udah Ibu highlight ya, rotasi itu adalah memutar atau perputaran. Bendanya diputar terhadap suatu acuan dengan sudut dan arah yang tertentu atau arah yang sudah dipastikan. Nah, dua elemen penting ketika akan melakukan rotasi adalah yang pertama, besar sudut. Besar sudut ini kemudian disebut dengan sudut rotasi. Kemudian, acuan benda yang berputar ini kita namakan dengan pusat rotasi. Nah, coba kalian perhatikan gambar planet bumi di bawah ini. Karena bumi juga mengalami gerakan rotasi ya, yang menyebabkan siang dan malam. Nah, jika diperhatikan, bisakah kamu sebutkan pusat rotasinya ada di mana? Sebenarnya di gambar ini udah jelas ya, pusat rotasinya adalah sumbu rotasi yang membujur. Posisinya adalah tegak terhadap si planet bumi ini. Kemudian, berapa besar sudut rotasi bumi? Kalau dilihat, ini bumi melakukan satu putaran penuh. Satu putaran penuh artinya adalah 360 derajat. Besar sudut rotasi ini bervariasi, mulai dari 0 sampai 360 derajat. Dan pengukuran sudut ini biasanya menggunakan busur, tetapi akan lebih mudah kalau kita sudah memiliki acuan umum seperti garis lurus dan persegi. Di sini udah ada gambarnya ya. Yang ditampilkan di sini adalah sudut-sudut istimewa yang sering muncul pada rotasi. Yang pertama adalah 90 derajat. Ini membentuk siku-siku atau 1/4 putaran. Kemudian ada 180 derajat, ini membentuk satu garis lurus dan mengalami setengah putaran. Kalau dilihat ini bentuknya setengah lingkaran ya. Kemudian yang ketiga ada 270 derajat. Ini kalau dilihat bentuknya juga sama siku-siku, tetapi arahnya berbeda. Ini kalau 90 derajat kan yang kecilnya ya, sudut yang kecilnya. Sedangkan 270 derajat ini adalah bagian sudut yang besarnya atau disebut sudut yang luar. Ini sama dengan 3/4 putaran. Dan yang terakhir adalah 360 derajat. Ini seperti kembali ke posisi semula dan mengalami satu putaran penuh. Jadi kalau dibandingkan dengan perputaran bumi tadi, ketika kita lihat negara Indonesia terus buminya berputar, terus kita lihat negara Indonesia lagi. Nah, artinya bumi itu melakukan satu putaran penuh. Kalau misalnya kita menggunakan ilustrasi, ini adalah ilustrasinya. Kamu lihat ya, ini mobilnya berputar 90, 180, 270, sampai akhirnya ke 360 derajat. Inilah yang dinamakan dengan rotasi. Dan yang kedua adalah pusat rotasi. Pusat rotasi ini fungsinya sebagai acuan bagaimana benda ini berputar. Berputarnya istilahnya, berputarnya itu di sebelah mana. Nah, misalkan di sini ada contoh persegi yang ingin diputar 360 derajat dan pusat rotasinya adalah di bagian tengah persegi. Di sini udah ditandain dengan titik hitam.
Nah, bagaimana gerakan benda yang dirotasikan ini? Gambarnya atau bentuknya adalah seperti ini. Kalau diperhatikan, lintasannya membentuk suatu lingkaran. Mana kalau sekarang pusat rotasinya kita pindah jadi ada di titik bawah persegi. Kalau perseginya diputar 90 derajat, maka si benda ini akan posisinya jadi berdiri. Kalau kita lihat di sini, ini bendanya bergerak ke kanan sebesar ini. Nah, kelihatan ya, ini bentuknya seperti 1/4 lingkaran. Kalau diputar 180 derajat, berarti jadi seperti ini. Ya, kemudian kalau diputar 270 derajat, ini bentukannya jadi seperti ini. Dan kalau diputar 360 derajat, berarti bentuk lintasannya akan menjadi lingkaran penuh. Ini bisa dilihat ya, lintasannya ini berbeda-beda. Ini yang kecil 90, kemudian 180, 270, dan 360 derajat. Nah, sekarang kita coba dengan bentuk yang lain. Di sini ada segitiga. Dan kalau segitiga ini pusat rotasinya di tengah, kemudian kita putar 360 derajat, nah maka bendanya akan kembali lagi. Di sini dilihat ya, lintasannya juga bentuknya adalah lingkaran utuh, satu lingkaran penuh atau satu putaran. Nah, bagaimana kalau pusat rotasinya kita geser jadi di puncak segitiga? Kalau segitiganya kita geser, kita putar 90 derajat ke kiri, maka segitiganya akan jadi kayak gini. Kalau kita bikin garis acuan, ini awalnya di sini, kemudian jadi di sini. Berarti kalau kita lihat, nah perputarannya pas ya, 90 derajat. Kemudian kalau diputarnya 180, nah berarti sekarang posisinya jadi kayak gini. Kelihatan ya, di sini bentuk lintasannya adalah setengah lingkaran. Kalau 270 gimana? Kita bikin dulu garisnya, kemudian gambar lintasannya. Nah, ini adalah 3/4 putaran atau 3/4 lingkaran. Kemudian yang terakhir, kalau diputarnya 360 derajat, maka lintasannya pasti akan membentuk satu lingkaran penuh seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, ini bentuknya menjadi lingkaran yang utuh. Selanjutnya, kita akan mencoba rotasi secara langsung pada bidang kartesius. Nah, di sini udah ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, misalkan di sini Ibu punya gambar bangun datar berbentuk L dan pusat rotasinya di sini. Kemudian ingin diputar. Nah, ketika ingin melakukan rotasi pada benda ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah menarik garis atau membuat garis dari pusat rotasi ke salah satu titik pada bangun datar. Nah, titik ini boleh yang mana aja, bebas, asalkan ini bisa memudahkan kamu untuk nge-track perputaran si benda. Mudahnya adalah kita ambil aja titik yang terdekat. Berarti pusatnya di sini kita ambil ke titik ini, di min 1,0. Kalau benda diputar 90 derajat, berarti putarannya adalah 1/4, berarti sekarang bendanya pasti akan ada di sini. Bu, kenapa bisa tahu ada di sini? Kamu lihat ya, jarak yang Ibu ambil ini satu kotak atau satu langkah. Jadi kalau diputar, jaraknya harus tetap satu langkah dari pusat rotasi. Oke, makanya ketika diputar, bayangannya akan ada di 1,0. Dan gambarnya adalah seperti ini. Kalau dilanjutkan perputarannya, misalkan diputar lagi 90 derajat, berarti sekarang bayangannya pasti akan ada di sini. Oke, karena jarak jarak dari pusat ke titiknya ini tetap harus satu langkah. Nah, berarti kalau benda diputar 180 derajat, berarti bendanya jadi ada di sebelah sini. Kalau benda ini kita putar lagi 90 derajat lagi, nah berarti sekarang jadi kayak gini kan ya. Kalau di total berarti udah melakukan putaran sebanyak 270 derajat. Kelihatan ya, ini adalah 3/4 lingkaran. 3/4. Nah, kalau 360 derajat, berarti dari sini bikin lintasan lagi ke titik awal. Nah, karena ini bentuknya satu putaran penuh, berarti kalau kita gambar sampai kayak gini, artinya benda mengalami rotasi sebesar 360 derajat. Nah,
Kamu mungkin menyadari ya dari tadi arah rotasinya tuh kadang ke kanan, tetapi kadang ke kiri, terus bagaimana kita menentukannya. Nah, arah rotasi sebenarnya ada dua, yaitu searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Ketika searah, maka sudut rotasi ini bernilai positif. Kalau berlawanan, maka sudut rotasi bernilai negatif. Ini adalah ilustrasi dari arah rotasi. Kalau clockwise atau searah berarti ke kanan ya. Kamu lihat di sini panahnya ini arahnya ke kanan. Tapi kalau anti clockwise atau berlawanan ini arahnya sebaliknya ya. Berarti arahnya jadi ke kiri. Jadi untuk searah dan berlawanan ini cuma menunjukkan kamu muterinnya kemana, ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah sekarang kita coba pakai gambar yang lebih besar ya biar kelihatan. Nah di sini dia minta rotasikan segitiga di samping sebesar 90 derajat, kemudian searah dan rotasinya 0,0. Oke, hal pertama adalah kita tarik garis dari pusat ke salah satu titik di bangun datar. Ini biar mudah kita ambil titik ini aja, 0,2. Kemudian 90 derajat searah. Kalau searah berarti pasti ke kanan. Dan kalau 90 berarti putarannya hanya 1/4, berarti cuma sampai sini. Betul sekali. Nah, berarti bayangannya sekarang ada di 2,0. Bagaimana kalau dia minta 90 derajat dan arahnya berlawanan? Berarti perputarannya ini arahnya jadi ke kiri. Berarti dari sini tinggal kita putar ke kiri. Nah, berarti sekarang bayangannya harus ada di sini. Jadi di min 2,0. Kelihatan ya perbedaannya. Yang satu tadi 2,0, di sini jadi min 2,0. Bagaimana kalau diputarnya sekarang 180 derajat dan searah? Kalau 180 derajat berarti putarannya adalah setengah. Berarti dari sini kita putar 1, 2. Nah, berarti bayangannya pasti ada di 0,2. Nah, kelihatan ya ini lintasannya bentuknya adalah setengah lingkaran. Bagaimana kalau sekarang diputarnya 180 tapi arahnya berlawanan? Berarti kita sekarang mutarnya harus ke sebelah kiri. Oke, 1, 2. Nah, bayangannya ternyata tetap ada di 0,2. Ini menunjukkan kalau besar sudut rotasinya 180 derajat, maka arah rotasi menjadi tidak memiliki makna. Oke, kenapa? Karena bayangannya akan berada di satu tempat yang sama. Nah, sekarang coba kalau perputarannya 270 derajat. Berarti putarannya adalah 3/4. 1, 2, 3. Nah, berarti bayangannya ada di min 2,0. Oke, karena searah ya, makanya perputarannya adalah ke kanan. Bagaimana kalau diputarnya 270 derajat tapi arahnya berlawanan? Berarti kita gambar dulu garisnya. Ini 3/4 putaran berarti 1, 2, 3. Nah, berarti si bayangan benda ada di sebelah sini atau di 2,0. Oke. Bagaimana kalau sekarang segitiganya diputar 360 derajat? Untuk 360 derajat, nih dia mintanya searah, berarti kita putar segitiganya ke arah kanan. 360 derajat itu berarti satu putaran penuh ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, berarti si segitiga ini posisinya tidak berubah atau bayangannya posisinya sama dengan posisi awal benda. Nah, kalau diputarnya 360 derajat tapi arahnya berlawanan. Kalau berlawanan berarti arahnya jadi ke kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, posisi akhirnya ternyata tetap sama, yaitu di posisi awal. Berarti bisa kita simpulkan untuk besar sudut 360 derajat, arah rotasinya juga jadi tidak bermakna. Karena bayangannya berada di satu tempat yang sama. Nah, sekian pembelajaran pada materi rotasi hari ini.
Jika ada pertanyaan, silahkan langsung japri atau chat ke WA Ibu kapanpun ya, supaya kalian bisa lebih memahami materi dari rotasi ini. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.